Bagaimana jika plot twist-nya adalah Jampitsus Agung Febri Adriansyah tidak terbukti korupsi dan dinyatakan tidak bersalah? Bagaimana bisa ada seorang terduga koruptor yang terkait sejumlah kasus korupsi yang bahkan rumahnya sudah digeledah, dan dalam proses penggeledahan itu ditemukan sejumlah barang bukti berupa mata uang asing, emas batangan berkoper-koper, bahkan sampai dokumen krusial yang diduga terkait kasus korupsi triliunan rupiah. Tapi si terduga koruptornya tidak ditangkap, tidak ditahan, dan masih dibiarkan bebas. Tidak dinonaktifkan dari jabatannya, bahkan masih menjalankan tugas menangani perkara. Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Bagaimana bisa orang yang sedang berperkara menangani perkara? Jujur, janggal. Dan yang menarik, mungkin ini adalah pertama kalinya gue melihat ada seorang terduga koruptor memiliki level kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Bayangin, setelah semua yang terjadi, dia muncul ke publik, menggelar preskon, dia berbicara di atas podium dengan penuh kepercayaan diri dan penuh keyakinan, menjawab semua tudingan. Ya, yang digeledah itu rumah saya, ya semua barang bukti itu ditemukan di rumah saya. Dan yang menarik adalah ketika dia mengatakan, ya barang bukti itu ada pemiliknya, ada aktivitasnya, dan saya bisa membuktikan semuanya. Saya bisa mempertanggungjawabkannya. Bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Like, come on man, seorang Jampitsus menimbun harta benda sebanyak itu yang gak jelas asal-usulnya, yang nilainya melebihi LHKPN-nya saja, itu sudah merupakan pelanggaran berat. Bahkan seharusnya nih orang sudah jadi tersangka. Seharusnya sekarang kita sudah tidak ada lagi di fase kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ini seharusnya jadi fase penetapan tersangka. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan dari semua kejanggalan yang terjadi, ini semakin meyakinkan gua bahwa kasus ini bukanlah murni kasus penegakan hukum. Dan jika plot twist-nya ternyata adalah si Jampitsus ini ternyata tidak terbukti korupsi dan dinyatakan tidak bersalah, itu sangat mungkin terjadi.